Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa satu emiten yang laba bersih tahun 2023-nya masih turun 30% lebih. Dan saat ini secara tren juga masih belum oke. Tapi ternyata BlackRock di bulan April ini masih terus akumulasi saham ini. Apakah saham ini masih bisa kita hold atau sebaiknya kita hindari dulu? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham UMVR. Saham UMVR hari Selasa kemarin masih turun 0,97% ke harga 4.090. Bisa kita lihat di grafik, untuk tren satu bulan terakhir ini UMVR memang trennya bergerak sideways. Setelah sempat turun mengetas harga 4.050, UMVR mulai sideways, tapi bisa kita lihat beberapa kali mendekati garis EMA 50, UMVR belum berhasil naik melewati garis EMA 50 ini. Malahan belum berhasil terkonfirmasi break dari resisten di 4.300. Dan secara tren jangka menengah, UMVR trennya juga sebenarnya masih bergerak downtrend. Dan saat ini, UMVR sudah turun kembali mendekati support di 4.050. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini trennya mulai melemah. Dan kemarin keluar pemberitaan bahwa laba bersih UMVR turun 30% di kuartal 1 tahun 2023. Bisa kita lihat ini turun dibandingkan kuartal 1 tahun 2022. Selain laba bersih, penjualan juga turun 2%. Tapi jika kita perhatikan, walaupun secara tren masih belum oke, masih ada investor besar yang mengakumulasi saham UMVR. Bisa kita baca di sini, BlackRock masih melakukan akumulasi di bulan September ini. Bisa kita baca, BlackRock masih memborong 2 juta lebih saham UMVR sepanjang April 2023. Sehingga kepemilikan jadi naik setara 0,72%. Selain BlackRock masih ada The Vanguard juga akumulasi, ada Credit Agricole Group juga mengakumulasi. Tapi jika kita lihat JP Morgan dan T. Rowe Price masih melakukan distribusi atau melego saham UMVR. Sekarang kita coba lihat pergerakan asing. Penurunan hari Selasa kemarin, asing masih melakukan sedikit akumulasi, tapi satu minggu terakhir jika kita lihat asing sudah mulai keluar. Tapi sebelumnya asing masih masuk dengan jumlah lumayan besar. Dan dari broker summary juga terlihat ini sebenarnya masih distribusi. Jadi untuk UMVR saya lihat secara teknikal ini masih belum oke. Dan untuk broker summary pun bisa kita lihat sebenarnya ini masih distribusi. Jadi minggu depan saya lihat UMVR masih ada potensi untuk turun mengetes harga 4.050 sampai harga 4.000. Jadi menurut untuk UMVR harus hati-hati. Apabila harga 4.000 minggu depan terlewati, UMVR akan lanjut downtrend lagi. Dan berpotensi lanjut turun menuju harga 3.800. Jadi saat ini untuk yang baru mau entry membeli saham UMVR, bisa coba tunggu di situ 4.000 sampai 4.050. Apabila masih bisa bertahan dan rebound, bisa coba entry untuk swing trade dengan take profit apabila ternyata masih gagal naik melewati 4.300 sampai garis EMA 50 di sekitar 4.320. Atau mau cari saham lain yang cara tren lebih bagus juga menurut saya akan lebih oke. Karena cara tren UMVR juga trennya saat ini sebenarnya masih bergerak downtrend. Jadi maupun mau entry pun sebaiknya hanya trading jangka pendek. Jadi jangan hold terlalu lama apabila memang teman-teman ingin trading. Untuk saham Mayora, saham di satu sektor yang sama, sektor konsumer, bisa kita lihat Mayora lebih bagus daripada saham UMVR saat ini. Bisa kita lihat Mayora secara tren masih berada di atas garis EMA 50 150. Jadi secara tren jangka menengah atau jangka panjang, Mayora setelah berhasil break garis EMA 50 150 di bulan September atau awal Oktober tahun 2022, bisa kita lihat Mayora terus bergerak naik. Sempat memang beberapa kali turun di bawah garis EMA 50, tapi belum sempat mengetes garis EMA 150, Mayora sudah rebound kembali. Dan satu bulan terakhir memang mulai sideways karena Mayora masih kesulitan untuk naik di atas resisten 2.700. Tapi walaupun sideways, setiap kali turun mengetes garis EMA 50, Mayora masih bisa bertahan. Jadi hari Selasa kemarin turun 0,76%, sempat ada shadow ke bawah yang lumayan panjang, tapi pada saat penutupan kembali bergerak naik. Jadi sampai saat ini garis EMA 50 masih kuat menahan penurunan dari saham Mayora. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah,
di bawah harga 2.300, Mayora saat ini masih sangat layak untuk di hold. Apalagi garis EMA 150 saat ini berada di sekitar 2.430. Dan selama garis EMA 150 tidak terlewati, Mayora secara tren jangka menengah menurut saya masih bisa di hold. Dan dari data broker summary, jika kita lihat penurunan hari Selasa kemarin tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing bisa kita lihat 1 minggu terakhir sebenarnya masih masuk akumulasi saham Mayora. Jadi beda dengan OMVR yang 1 minggu terakhir asing sudah mulai keluar, Mayora 1 minggu terakhir asing masih masuk akumulasi. Jadi secara teknikal Mayora lebih oke, masih kuat berada di atas garis EMA 50 dan masih terlihat ada akumulasi. Jadi yang pingin entry saham Mayora menurut saya juga masih bisa pantau, bisa tunggu di sekitar 2.600 ini. Apabila minggu depan Mayora masih kuat berada di atas harga 2.600, menurut saya masih bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di 2.700 sampai 2.800. Atau teman-teman bisa hold terus selama garis EMA 50 tidak terlewati. Tapi apabila ternyata minggu depan Mayora tembus di bawah garis EMA 50, sebaiknya wait and see dulu dan tunggu di sekitar garis EMA 150 di sekitar 2.430 sampai 2.450 untuk target entry-nya. Apabila memang ternyata Mayora minggu depan tembus garis EMA 50 ini. Selanjutnya saham Sido juga bisa kita lihat secara tren saat ini sudah mulai melemah. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham Sido menurut saya harus hati-hati. Karena hari Selasa kemarin turun 2% lebih dan saat ini berada di bawah garis EMA 150, saat ini berada di harga 810. Memang ini belum terkonfirmasi break garis EMA 150, apalagi di bawahnya masih ada support di harga 800. Tapi apabila minggu depan terpantau Sido turun di bawah harga 800, berarti sudah terkonfirmasi Sido menembus garis EMA 150. Dan secara tren berarti Sido akan mulai bergerak downtrend. Dan garis EMA 50 pun bisa kita lihat saat ini sudah pelan-pelan bergerak turun. Jadi harus hati-hati, saat ini sudah mulai reversal dari uptrend menuju downtrend kembali. Dan garis MACD juga bisa kita lihat saat ini terus bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 2% lebih ini ada distribusi. Asing hari Selasa melakukan distribusi setelah 1 minggu sebelumnya melakukan akumulasi. Jadi saham Sido saat ini tepat berada di 800, hati-hati apabila ternyata minggu depan Sido turun di bawah 800. Berarti sudah terkonfirmasi downtrend dan berpotensi Sido untuk lanjut turun menuju harga 750. Jadi untuk yang baru mau entry, bisa entry apabila Sido masih kuat berada di atas harga 800, tapi apabila ternyata Sido minggu depan turun di bawah 800, sebaiknya jangan entry. Sebaiknya fokus saham lain karena secara tren Sido akan mulai downtrend. ICBP bisa kita lihat secara teknikal juga saat ini ICBP masih oke, bisa kita lihat sebelumnya memang sempat turun bawah garis EMA 50 150 setelah menyentuh harga 9.300, ICBP mulai rebound dan saat itu berhasil naik di atas garis EMA 50 150. Saat berhasil naik di atas garis EMA 50 bisa kita lihat garis EMA 50 masih kuat menahan penurunan dari saham ICBP. Jadi beberapa kali mengetes kembali garis EMA 50, ICBP masih bisa bertahan dan rebound. Sedangkan untuk resisten kuat saat ini memang di harga 10.500. Sedangkan support ada 2 di garis EMA 50 di sekitar harga 10.025 dan masih ada support psikologis di harga 10.000. Dan di bawahnya masih ada support EMA 150 di sekitar 9.800. Jadi selama masih kuat di 9.800 minimal ICBP trennya masih akan bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan hari Selasa kemarin sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing bisa kita lihat masih terus masuk akumulasi saham ICBP. Jadi untuk ICBP saya lihat trennya masih akan sideways, masih akan bergerak di range harga 10.000 sampai 10.500. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, wait and see dulu. Apabila bisa dapat di sekitar harga 10.000 menurut saya akan lebih oke. Jadi tunggu terkena koreksi dulu, apalagi hari Selasa kemarin masih bergerak turun dan saat ini masih sideways. Sebaiknya jangan paksakan beli di tengah-tengah support dan resisten. Dan paling bagus tunggu kembali di sekitar support kuat ini, apabila ICBP masih bisa bertahan baru ikutan entry dan bisa take profit apabila ternyata ICBP setelah berhasil rebound masih gagal naik di atas resisten 10.500 ini. Atau bisa hold terus selama kedua garis EMA ini tidak terlewati.
Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.